Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silveka Wulandari dari Prodi Statistika Fakultas MIPA Universitas Islam Bandung. Pada video ini saya akan menyampaikan penelitian saya yang berjudul Pemodelan Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi menggunakan Small Area Estimation dengan pendekatan semi-parametrik penilaian spline di Provinsi Jawa Tengah. Untuk pendahuluannya, metode SAE merupakan metode yang digunakan untuk menduga suatu karakteristik dari subpopulasi tertentu. Metode SAE melakukan pendugaan secara tidak langsung dengan berdasar kepada pemodelan yang memanfaatkan kekuatan dari informasi tambahan yang disebut dengan variabel penyerta. Berbeda dengan pendugaan secara langsung, di mana pendugaan yang dilakukan berdasarkan kepada desain penarikan sampel. Metode SAE dapat digunakan untuk menghasilkan dugaan dengan tingkat presisi yang lebih baik tanpa harus dilakukannya penambahan sampel. APKPT merupakan proporsi jumlah penduduk yang berkuliah di perguruan tinggi terhadap jumlah penduduk yang berusia kuliah. Pada penelitian ini, metode SAE akan dikembangkan dengan menggunakan pendekatan semi-parametrik sehingga dapat menghasilkan model yang lebih fleksibel karena mengandung komponen yang bersifat parametrik dan non-parametrik. Salah satu pendekatan semi-parametrik yang digunakan adalah penilaian spline yang merupakan suatu pendekatan pemulusan yang dikenal akan kesederhanaan dan fleksibilitasnya. Evaluasi hasil pendugaan akan dilakukan dengan menghitung nilai MSE menggunakan metode jackknife. Untuk tujuan penelitiannya, yaitu yang pertama, untuk mengetahui pemodelan APKPT menggunakan metode SAE dengan pendekatan semi-parametrik penilaian spline di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2019. Dan yang kedua, untuk mengetahui perbandingan antara hasil dugaan APKPT secara langsung dan tidak langsung di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2019. Data yang digunakan berasal dari hasil Susenas BPS tahun 2019. Unit penelitian yang digunakan adalah 33 kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2019. Data PKPT akan berperan sebagai variabel respon, dan data jumlah penduduk miskin, jumlah perguruan tinggi, rasio antara dosen terhadap mahasiswa, dan rata-rata banyaknya anggota rumah tangga akan berperan sebagai variabel penyerta. Pada penelitian ini, akan menggunakan metode SAE karena metode tersebut melakukan pendugaan secara tidak langsung di mana hasil dugaan yang dihasilkan dipercaya memiliki tingkat presisi yang lebih baik dibandingkan dengan pendugaan secara langsung. Kemudian digunakan pendekatan secara semi-parametrik karena metode tersebut dapat menangani komponen yang bersifat parametrik dan non-parametrik. Lalu digunakan metode penilaian spline agar jumlah knot yang dihasilkan tidak terlampau banyak sehingga model yang dihasilkan akan lebih fleksibel. Kemudian untuk tahapan analisisnya yaitu yang pertama, membuat statistik deskriptif untuk setiap variabel. Yang kedua, mendeteksi adanya kasus multikolinearitas dengan melihat nilai VIF. Yang ketiga, membuat scatter plot antara variabel respon dan prediktor. Yang keempat, menunggal PKPT menggunakan metode SAE dengan pendekatan semi-parametrik penilaian spline. Dan yang kelima, yaitu menghitung nilai MSE dari hasil dugaan APKPT dengan menggunakan metode jackknife. Untuk analisis deskriptif data penelitian, yaitu untuk variabel APKPT, nilai APKPT tertinggi berada di kota Surakarta dan yang terendah berada di Kabupaten Banjarnegara. Dan untuk jumlah perguruan tinggi paling banyak, yaitu berada di kota Semarang, dan yang paling sedikit berada di Kabupaten Demak. Kemudian, untuk jumlah penduduk miskin terbanyak berada di Kabupaten Brebes dan jumlah penduduk miskin paling sedikit berada di Kota Magelang. Nilai rata-rata banyaknya anggota rumah tangga berjumlah 4 jiwa. Kemudian yang terakhir, yaitu nilai rasio antara dosen terhadap mahasiswa, nilai yang tertinggi berada di Kabupaten Sragen dan yang terendah berada di Kabupaten Sukoharjo. Kemudian, untuk uji multikolinearitas, dari keempat variabel prediktor dapat diketahui bahwa nilai VIF-nya bernilai kurang dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas. Kemudian, untuk pola hubungan antara variabel respon dengan prediktor dapat diketahui bahwa variabel jumlah penduduk miskin merupakan variabel yang bersifat parametrik, dan variabel jumlah perguruan tinggi, rasio antara dosen terhadap mahasiswa, dan rata-rata banyaknya anggota rumah tangga merupakan variabel yang bersifat non-parametrik. Kemudian, untuk pemodelan APKPT sendiri, untuk mendapatkan nilai fungsi X2, X3, dan X4, dibutuhkan perhitungan untuk mendapatkan nilai knot, tidak seperti X1 yang tidak perlu menggunakan nilai knot. Kemudian, dengan menggunakan rumus fixed selection method, dapat diketahui bahwa variabel X2 memiliki 3 knot, variabel X3 memiliki 8 knot, dan variabel X4 memiliki 1 knot. Berikut ini merupakan nilai knot untuk setiap variabel. Berikut ini merupakan nilai estimasi beta yang diperoleh dengan memaksimumkan fungsi likelihood.
Kemudian berikut ini merupakan pemodelan untuk menduga APKPT. Kemudian untuk evaluasi datanya dapat diketahui bahwa nilai MSE pendugaan tidak langsung relatif berada di bawah garis nilai MSE pendugaan langsung. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pendugaan APKPT dengan menggunakan metode SAE dengan pendekatan semiparametrik penilaian spline memiliki tingkat presisi yang lebih baik jika dibandingkan dengan pendugaan yang dilakukan secara langsung. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu yang pertama, pemodelan APKPT dan menggunakan metode SAE dengan pendekatan semiparametrik penilaian spline menghasilkan pemodelan yang berbeda-beda untuk setiap kabupaten dan kotanya karena terdapat perbedaan nilai XI min KJ. Yang kedua, hasil dugaan APKPT memiliki tingkat presisi yang lebih baik karena diperolehnya nilai rata-rata MSE yang lebih kecil jika dibandingkan dengan nilai rata-rata MSE untuk hasil dugaan secara langsung. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.